Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat sunnah berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar apa kita hari ini nih? Islam berhari-hari ya, beberapa pertemuan kemarin kita belajar Al-Asmaul Husna ya, tapi kayaknya udah habis. Memang belum semuanya dibahas ya, cuman yang lainnya kayaknya sudah pada paham semua lah. Hingga hari ini coba kita masih berhubungan dengan Asmaul Husna juga. Jadi kita belajar satu ayat yang isinya banyak sekali menyebut untuk Asmaul Husna, sifat-sifat Allah di dalamnya, dan ayat ini sangat istimewa. Ayat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai minal kanzil arsh, berasal dari perbendaharaan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat yang lain tertulis di Lauhil Mahfuz, tapi khusus ayat yang ini berasal dari perbendaharaannya arsy Allah. Ayatnya insyaallah kita semua hafal ya, karena tadi juga dibaca oleh imam kita. Ayat apa itu? Ayat kursi. Jadi setiap habis sholat kan imam suka baca ayat kursi. Nah ini kita coba belajar hari ini makna-makna yang terkandung di dalam ayat kursi. Itu di surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi ini satu ayat yang sangat unik. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat kisahnya Abu Hurairah suatu saat ditugaskan oleh Nabi untuk menjadi panitia zakat. Kenal nggak Abu Hurairah? Siapa Abu Hurairah? Abu Hurairah, ada yang tahu nggak? Ya, Abu Hurairah yang menyanyi kucing. Maka disebut dengan Abu Hurairah karena
Abu itu bapak, Hurairah itu kucing, bapaknya kucing. Kenapa demikian? Karena beliau itu di mana-mana kalau ketemu orang senantiasa menggendong kucing. Kucing digendong, dilus-lus itu. Makanya disebutkan dengan Abu Hurairah atau bapaknya kucing, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik jamaah sebenarnya rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah ini ditugaskan menjadi panitia zakat dan beliau diperintahkan untuk menjaga kurma. Kalau kita kan di sini zakatnya beras ya. Beras numpuk berkilo-kilo, berkarung-karung lah istilahnya. Kalau di masa Nabi di Madinah itu zakatnya banyak yang ngasih, kalau nggak gandum ya kurma, sehingga di situ kurma banyak menumpuk dan diperintahkan Abu Hurairah untuk menjaga oleh Nabi itu kurma. Tiba-tiba satu malam ada orang mindik-mindik. Nah, apa itu mindik-mindik? Namanya mindik-mindik, mengendap-endap dan mencuri kurma. Ketahuanlah sama Abu Hurairah, ditangkap. Woi maling, kalau kita di sini gitu. Maling lu ya? Pegang, tangkap. Ampun, kayak gitu. Kenapa lu maling? Keluarga saya kelaparan, belum pada makan. Saya ngelihat ada kurma, akhirnya saya nekat ambil demi untuk keluarga saya. Karena dia memelas si orang ini, maka ya udah kalau gitu hari ini gua kasih kurma, besok nggak boleh nyolong lagi. Iya enggak kayak gitu. Kemudian Abu Hurairah lapor ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Abu Hurairah cerita, Rasulullah udah bilang duluan, nanya duluan. Siapa yang itu takut tadi malam, kayak gitu. Namanya Nabi ya tahu aja dia. Nggak tahu tuh Rasulullah, tuh orang nekat amat nyolong kurma zakat gitu kan. Oh gitu, katanya kenapa nyolong? Katanya anak dan istrinya kelaparan, belum makan kayak gitu. Akhirnya dia nekat nyolong. Bohong tuh orang kayak gitu. Dia itu tukang ngibul, besok nggak balik lagi, gitu kata Nabi. Karena yang ngomong Rasulullah, ya Abu Hurairah pasti percaya lah. Tungguin itu orang, bener malam tungguin, nggak tidur Abu Hurairah. Bener, balik lagi, ketangkep lagi, diomelin lagi, memelas-melas lagi, memohon-mohon lagi, jangan dilaporin kepada Rasulullah. Udah ini terakhir, nggak lagi lagi. Bener ya, kemarin lo bilang terakhir, hari ini lo nyolong lagi. Iya bener lah, sumpah deh, swear, terkewer-kewer. Akhirnya ya udah lepas. Beliau lapor lagi ke Nabi, begitu lagi. Ente mah dibohongin mulu katanya gitu. Ente mah terlalu ini sih, terlalu buang perasaan. Udah gue bilangin tuh orang tukang bohong. Tapi gak bisa balik lagi. Masa iya Nabi? Enggak, dia udah sumpah-sumpah katanya. Gak akan balik lagi pokoknya. Nah lihat aja ntar kata Nabi begitu. Saking gedeknya tuh udah sama orang itu, bener tuh tungguin loh, kemana nih? Ya bener tuh datang mundik-mindik. Datang. Begitu mau megang, mau ngambil kurma langsung tangkep. Lu ya habis diomelin. Pokoknya
hari ini udah ketiga kali nih. Gua nggak mau denger alasan lu lagi, apapun lu ngomong apa itu, lu mau melas kayak mau nangis apa kayak apa, gua laporin ke Rasulullah. Karena lu udah 3 kali ini, lu janji sama gue nggak akan nyolong lagi, lu nyolong lagi sekarang. Ya udah gini aja, kata dia. Gua kasih tahu satu rahasia, kayak gitu. Satu amalan. Kalau gua kasih tahu, jadi jangan lapor Nabi ya, gitu. Langsung penasaran. Abu Hurairah kan orangnya tuh haus dengan ilmu. Sebabnya beliau tuh terkenal yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya udah, kayak gitu masih aja Hurairah dulu. Gua ajarin satu rahasia ya, satu amalan. Yang mana orang-orang gak ada yang tahu nih. Tak lu doang yang gua kasih tahu. Gitu. Apa yang tuh? Kamu kalau sebelum tidur, katanya, baca ayat kursi. Supaya selama kamu tidur kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh itu ya. Benar nih. Benar. Baru dengar kan? Iya. Udah ya, gitu. Ya udah dilepas lagi. Orang enggak dihukum. Baliklah kepada Nabi besok Abu Hurairah lapor. Sebelum lapor biasa Nabi bilang, datang lagi kan, kayak gitu. Iya Rasulullah, datang lagi dan naik bener tuh orang. Terus dia bilang apa ya? Dia ngatirin saya. Katanya kalau mau tidur baca ayat kursi biar selama tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ucapan yang dia itu yang ini nih benar tuh. Walaupun dia itu tukang ibu, dia bilang. Tapi ucapan yang tadi itu benar mengenai ayat kursi, kata Nabi begitu. Kamu tahu nggak itu orang siapa? Kata Nabi. Enggak ya Rasulullah, saya nggak kenal. Itulah setan katanya. Yang menjelma jadi manusia tuh. Itu. Jadi yang mengajarkan membaca ayat kursi sebelum tidur itu setan supaya dijaga. Jadi setan itu kan tahu persis. Dia mau menggoda orang yang tidur, nggak bisa dia, karena orang itu baca ayat kursi sebelum tidur. Jadi kalau ada yang orang tidur mimpinya aneh-aneh, suka mimpi aneh-aneh nggak? Nah, ini kan Pak Eri tuh mimpi katanya dia mau beli durian gitu tuh, sampai ke impi-impi, ya kan? Ada mimpi dikejar-kejar kuntilanak lah. Ada mimpi apa gitu ya. Nah, itu berarti kalau mau tidur baca ayat kursi tuh. Kata Nabi begitu. Jadi kalau mau tidur sekarang biasakan baca ayat kursi. Adapun kalau ayat kursi ini dibaca, ada hadis lain setelah sholat fardu, dan juga hadisnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah atau dhaif, ya nggak masalah, nggak hadis dhaif, boleh digunakan untuk afdhalul amal, jadi untuk kebaikan, untuk keutamaan, untuk beramal, itu nggak masalah. Karena hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Itu dikatakan bahwa barang siapa membaca ayatul kursi setiap setelah sholat 5 waktu, maka dia akan masuk surga. Kayaknya sebenarnya seperti itu ya hadisnya. Sebabnya ada imam-imam yang memang setelah sholat fardu ya membaca ayat kursi, karena memang ada hadisnya seperti itu. Jadi ayat kursi ini sangat istimewa sekali, berasal dari perbendaharaannya Arash, jadi bukan dari Lauhil Mahfuz.
Kemudian ayat ini juga bisa melindungi kita di saat tidur dan di saat terjaga juga. Jadi ada riwayat lain yang mengatakan bacalah ayat kursi di pagi dan sore hari, maka kita selama dari pagi sampai sore itu kita akan dijaga hidup kita. Jadi macam-macam. Oke, kita coba sekarang pelajari maknanya. Tadi kita sudah belajar mengenai hadis-hadisnya. Kita coba belajari maknanya, karena maknanya sangat luar biasa dalam ayat kursi ini. Begitu banyak menyingkap tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oke, sebelum kita bahas maknanya, kita bahas dulu jumlah kalimat, bukan jumlah kata ya. Jadi ayat kursi ini satu ayat, panjang tapi satu ayat. Kayak Al-Quran itu unik. Ada satu ayat yang cuman pendek, qaf misalnya, nun atau ayat. Tapi ada juga satu ayat yang panjang seperti ini, ayat kursi panjang. Nah, ayat kursi ini terdiri atas 9 kata, 9 kalimat, bukan 9 kata, 9 kalimat. Kalimat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1. Yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu 2. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu 3. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Itu ke 4. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 5. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu ke-6. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ke-7. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ke-8. Wa huwal 'aliyyul 'azim. 9. Pas ya? Itu ada tanda-tandanya juga, ada tanda wakafnya di situ. 9 kalimat di dalam terkumpul di dalam satu ayat. Nah, dari 9 kalimat ini ada ulama tafsir ya, dari sisi bahasa menjelaskan ada yang unik. Uniknya apa? Coba kita lihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan atau sesembahan illa kecuali. Huwa dia al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup dan maha mengurus segalanya. Nah, sebelum kita dalami tafsirnya, kita lihat di ayat pertama, di kalimat pertama disebutkan 2 nama Allah Asmaul Husna ya, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Dalam kalimat atau dalam kalimat pertama ya, kalimat pertama tadi. Ada 9 ya, mesti ingat ya. Di dalam kalimat terakhir, jadi yang paling atas satu kalimat disebutkan 2 nama Allah. Di dalam kalimat yang terakhir juga wa huwal 'aliyyul 'azim ada 2 nama Allah. Jadi ada persesuaian di situ. Jadi kalau di kalimat pertama tadi Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka di kalimat yang terakhir disebutkan Al-'Ali dan Al-'Azim. Ada 2 nama Allah. Baik, kita lihat kalimat yang kedua, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tersentuh atau terkena yang namanya sinah. Apa itu sinah? Ngantuk. Nah, itu kayak Pak Yul tuh. Nah, sinah.
wala naum. Dan juga tidak tidur. Nah, lagi pikir katanya. Ya, okay. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak terkena ngantuk apalagi tidur. Itu kalimat yang kedua. Okay. Kalimat yang kedua dari bawah, kan? Itu dari atas dari bawah adalah apa itu? Wala ya'udu hifdhuhuma. Dan Allah tidak merasa repot atau berat ya. Kenapa? Karena dua tadi, enggak ngantuk dan enggak tidur. Hifdhuhuma, ada dua tuh. Huma, kalau satu kan hu, dua huma, kalau banyak hum. Keduanya, walaupun keduanya itu nanti kalau kita lihat bersambung dengan kalimat berikutnya, yaitu tentang penjagaan langit dan bumi. Jadi bisa kita bayangin ya, kalau kita disuruh untuk melototin CCTV misalnya, jaga nih, jadi security, melototin ada yang lewat apa enggak, kira-kira sejam masih oke lah, 2 jam masih bisa. Begitu udah 5 jam mulai itu gelisah, tengok kanan tengok kiri kagak ada orang, sendirian aja dia melototin layar. Ya kan? Begitu 8 jam mulai dah ya kantuk-kantuk, 10 jam lah udah dah lewat gitu. Bayangkan Allah itu mengatur, mengawasi, memonitor seluruh jagat raya ini. Bukan cuma manusia, ada semut, ada gajah, ya kan? Ada ayam, kambing, malaikat, jin, semuanya, planet-planet, matahari, bintang diawasi oleh Allah, dimonitor, dipastikan semuanya berjalan dengan baik. Nggak perlu ada namanya reparasi, nggak perlu ada maintenance, betul nggak? Coba kira-kira kalau matahari butuh maintenance nih, ganti oli, kira-kira gimana itu? Hah? Ya, nah, ada. Allah tuh kalau bikin sesuatu dipastikan nggak ada maintenance-nya. Beda sama bikinan kita manusia. Coba bikin apa kita yang nggak perlu maintenance? Nggak ada. Bikin motor perlu ganti oli, perlu isi bensin, perlu ganti kanvas, rem, maintenance. Mobil begitu juga sama, pesawat begitu sama semua. Apa coba yang kita bikinin manusia yang keburu maintenance? Nggak ada. Kita punya kipas angin aja di rumah mesti dibersihin dari debu. Kalau nggak dibersihin dari debu, dibiarin aja, lama-lama butek. Semua butuh namanya maintenance, butuh pemeliharaan. Tapi kalau Allah bikin sesuatu nggak butuh pemeliharaan, nggak butuh maintenance. Allah bikin matahari ya begitu-begitu aja, sudah jutaan tahun, miliaran tahun malah. Yang namanya matahari ya begitu, memancarkan sinarnya tanpa melakukan kesalahan yang butuh perbaikan. Dari dulu sampai sekarang muter-muter ya di situ aja orbitnya, nggak melenceng dikit kayak perlu dilurusin nih, melenceng dikit orbitnya, benerin lagi, belokin dikit, nggak ada. Coba manusia bikin satelit, koreksi terus itu tiap hari dimonitor. Oh ini agak melenceng dikit nih, benerin dulu satelitnya. Kalau enggak, lepas itu satelit keluar dari bumi atau jatuh ke bumi ketarik oleh gravitasinya. Jadi senantiasa mesti dimonitor dan di maintenance. Kalau enggak, ya enggak beres. Bila Allah bikin sesuatu, enggak perlu kayak gitu. Itu bedanya. Jadi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak terkena
kondisi sinah. Sinah yang menandakan ngantuk, ngantuk itu menandakan lemah karena lelah. Sekuat apapun orang, sehebat apapun, walaupun ototnya itu besar, badannya tegap, kalau udah lelah pasti ngantuk. Nggak ada orang itu yang tidak punya sifat ngantuk, seberapapun hebatnya dia. Pasti dia ngantuk kalau sudah capek. Kalau udah ngantuk, lama-lama ya dia tidur. Baik jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadi ayatnya adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu kalimat yang ketiga ya. Kalau kalimat ketiga dari bawah, sekarang dari bawah. Apa itu? Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Jadi bersesuaian itu selalu. Kalimat pertama dari atas bersesuaian dengan kalimat pertama dari bawah. Kalimat kedua dari atas bersesuaian dengan kalimat kedua dari bawah. Kalimat ketiga dari atas bersesuaian dengan kalimat ketiga dari bawah. Gak bisa begitu ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bersesuaian dengan wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Ya kan? Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sementara kalau dari bawah wasi'a kursiyus samawati wal ardh, dan kursinya atau kekuasaannya, terus singgasananya itu seluas langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wal ardh, miliknya. Jadi Allah itu kita dulu. Terkadang kita memiliki sesuatu. Jadi ini yang ayat yang ini lahu ma fis samawati wal ardh sama wasi'a kursiyus samawati wal ardh itu menandakan dua hal sebetulnya. Saat kita Allah itu punya dua nama yang sering kita baca juga, yaitu yang namanya Malik dan Malik. Apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau dalam Al-Fatihah kita membacakan Maliki Yaumiddin, maknya panjang. Kalau di dalam An-Nas Maliki Yaumiddin, maknya pendek. Bedanya apa itu? Maliki Yaumiddin artinya apa? Hah? Penguasa. Maliki baru ma-nya panjang itu penguasa. Beda dengan ma-nya pendek. Malikin nas. Maka itu raja. Nah, rajanya manusia. Jadi kalau ma-nya itu panjang, maknanya adalah dia itu pemilik atau penguasa. Kalau Maliki itu maknanya adalah raja. Nah, dalam ayat kursi tadi ini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh menyatakan apa? Pemilik. Karena miliknya lah, hu-nya itu lahu, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sementara makna wasi'a kursiyus samawati wal ardh secara tersirat menandakan kerajaan. Jadi ada kepemilikan, ada kerajaan. Kalau kita memiliki sesuatu, kita punya motor misalnya, ya memiliki aja, bukan kita nggak akan pantas disebut saya ini rajanya motor, enggak. Saya punya HP, ya kan, ya cuma pemilik aja, tapi nggak layak atau nggak bisa disebut rajanya HP. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, tidak lantas kita menjadi raja dengan kepemilikan kita. Atau sebaliknya, ada seorang raja. Raja siapa nih? Sekarang masih ada raja di mana ya? Nah, Raja Thailand.
dia raja. Tapi apakah dia pemilik dari semua yang ada di Thailand? Nah itu loh, kan enggak. Karena yang namanya di rumahnya, misalnya di rumah warga negaranya kan, dia punya mobil, punya motor, tentu nggak bisa disebut bahwa mobil atau motor itu miliknya si raja Thailand. Enggak, tetap aja dia milik yang punya masing-masing individu orang. Tapi beda dengan Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Allah tuh memiliki atau pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekaligus juga merajai atau menjadi raja apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Allah punya langsung dua otoritas di situ. Satu kepemilikan, satu adalah kerajaan. Beda dengan kita nggak bisa dua-duanya. Kita hanya salah satu aja. Kalaupun kita dua-duanya, ya, terbatas kepemilikannya. Nah, kita bersyukur apa yang ada di langit dan di bumi ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak? Karena coba kalau dimilikinya sama Pak Eri, susah, apa tadi duitin, bayar. Air aja, air. Untung Allah yang punya. Jadi air kita bebas, gratis. Tinggal nyiduk nyerok. Coba kalau airnya misalnya nih, seluruh air di bumi ini dikuasai oleh Pak Chandra misalnya. Udah itu, orang jadi orang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena semua orang kalau mau ambil air mesti bayar. Coba kalau matahari itu dikuasai oleh seseorang, nah udah repot kita. Kalau mau dapat cahaya matahari harus bayar. Kalau saja oksigen itu dikuasai sama seseorang, berapa harga oksigen sekarang di rumah sakit? Dulu waktu zaman COVID, semua orang butuh oksigen banyak ya. Berapa itu satu tabung harganya? Berapa ya? 170 kan. Satu tabung, bayangin kita tiap hari hidup oksigen gratis, kagak ada yang bayar. Tuh. Jadi kita bersyukur semua ini milik Allah. Allah berikan semuanya dengan cuma-cuma, tanpa meminta bayaran. Tapi kan kita disuruh sholat, disuruh ibadah. Nah itu bukan bayaran, ibadah kita kepada Allah. Itu kebutuhan kita sendiri. Jadi jangan dikira apa-apa dikasih garis, tapi kita disuruh sholat, repot amat. Enggak, sholat itu kebutuhan kita sendiri. Karena rohani kita kalau kita tidak diselingi dengan ibadah, maka makin lama makin ngaco. Yang dipikirin cuman duit aja, duniawi aja. Nah, pernah ingat akhirat. Karena manusia itu membutuhkan dua asupan. Asupan jasmani berupa nasi, makanan, asupan rohani berupa ibadah, zikir kepada Allah. Itu ya, jadi Allah adalah Malik juga Malik. Dialah pemilik langit dan bumi, sekaligus juga raja atau menguasai seluruh langit dan bumi. Baik, kita lanjutkan. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Apa itu maknanya? Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa bi'idnih, kecuali hanya dengan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun tidak bisa mempunyai syafaat, tidak bisa memberikan syafaat. Syafaat itu apa sih syafaat? Apa itu syafaat? Hidayah. Jadi syafaat itu gini,
dalam bahasa yang mudah ya. Misal kita mau bikin SIM, misal begitu bikin SIM, tiba-tiba ada yang ngomong sama petugasnya, Bapak yang ono diduluin ya, gitu. Itu mertua aneh katanya gitu. Yang ngomong pangkatnya jenderal gitu kan, sama petugas yang ngomong. Yang itu bapaknya itu tuh yang nomor 3 tuh dari belakang, ntar cepetin mertua aneh itu gitu. Jenderal gitu. Nah itu syafaat. Jadi syafaat itu pertolongan yang dilakukan di luar kebiasaan. Jadi yang harusnya bikin SIM itu ngantri, testing dan sebagainya, tapi gara-gara nih ada jenderal ini, anak buahnya nggak berani kan, pokoknya yang itu gitu. Itu namanya syafaat, betul. Jadi ada pertolongan. Ada pertolongan sehingga yang tadinya sulit jadi mudah. Nah, kira-kira gitu. Jadi ada yang nolong ini. Itu namanya syafaat. Atau di sebuah perusahaan misalnya daftar karyawan yang kena mutasi misal mau dimutasiin dikirim ke Irian Jaya gitu. Begitu dilihat, ini jangan lu jangan sentuh si orang ini nih. Ini orang ponakannya bos, lu gak tahu apa lu mau dipecat gitu. Itu kira-kira. Nah itulah syafaat. Nah, ada orang. Ya, waalaikumsalam. Jadi syafaat itu adalah pertolongan dari seseorang di luar kebiasaan, sehingga orang itu selamat. Yang harusnya dia celaka jadi selamat, harusnya dia itu dikirim ke Papua karena kena itu mutasi sehingga tidak. Yang seharusnya dia bikin SIM melalui testing tadi juga enggak. Jadi dia mendapat kemudahan karena ada seseorang yang menolong. Itulah syafaat. Nanti di akhirat pun begitu. Kita ini kesulitan, suasananya yang luar biasa, yang sulit, nggak ada yang bisa nolong, satu pun nggak ada. Datang kepada bapak kita, siapa lu? Gitu. Aku kan anakmu, nggak kenal gitu. Sama ibu kita datang begitu juga sama, nggak kenal, kamu bukan anak saya. Gitu. Coba bayangin di akhirat tuh begitu. Gak kayak di dunia ini. Kalau di ini kan banyak drama-drama tuh ya. Seorang ibu berkorban demi anaknya, kayak gitu. Itu di dunia. Seorang ibu akan berkorban demi anak, gak apa demi anak saya rela untuk kelaparan. Yang penting anak saya bisa sekolah. Yang penting anak saya makan. Yang penting anak saya hidupnya bahagia, saya nggak apa-apa sengsara. Itu di dunia. Di akhirat nggak ada yang begitu. Lu gue ya lu ya oke deh, lu anak lu tapi ya gue nggak bisa nolong, gue juga butuh gitu. Gue juga nggak tahu nih selamat apa kagak, bagi dong mak gitu, ibu bagi dong bapak, pahalanya dikit, aku kurang dikit nih, biar timbangan amalku lebih berat nih, kurang dikit. Sorry ya, enggak. Jadi nggak ada tuh ibu bilang ya udah deh, nggak apa ibu masuk neraka kamu deh, yang penting masuk surga. Nggak ada yang kayak begitu. Di akhir itu, bahkan kita keliling ke para nabi pun, datang ke Nabi Adam ditolak, datang ke Nabi Ibrahim ditolak, datang ke Nabi Musa ditolak, semua kecuali datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Baru diberikan izin. Nah, ini oleh Allah diberikan izin untuk memberikan syafaat, untuk menolong umatnya.
Yang mana ada umatnya yang kekurangan pahala, timbangannya berat ke kiri, macam-macam lah. Nanti Rasulullah yang menyelamatkan kita, itu disebut dengan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Tentu Rasulullah juga diberikan itu atas izin Allah. Itu ayat yang keberapa? Kalimat yang keberapa tadi? Keempat ya. Nah sekarang keempat dari bawah apa itu? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang diberikan pengetahuan oleh Allah kecuali apa yang diizinkan olehnya, kecuali apa yang dikehendaki olehnya. Jadi kalimatnya antara keempat ini yang sini sama. Yang ini illa biizni, kecuali, ada kecualinya. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa kecuali atas izinnya. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari Allah kecuali Allah menghendakinya. Jadi selalu berpadanan nih, yang ini tentang izin memberikan syafaat, yang ini tentang izin untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu itu. Jadi unik ayat kursi itu senantiasa berpasangan antara atas dengan bawah. Pertama, yang kedua dari atas sama kedua dari bawah, ketiga dari atas, ketiga dari bawah, keempat dari atas, keempat dari bawah. Itu senantiasa maknanya berpasang-pasangan. Baik, ayat yang kalimat yang terakhir ya kan, kita lihat di sini ya'lamu mana ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di depan, apa yang di belakang. Jadi pas banget ini tengah-tengah. Ayat kursi itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu apa yang di depan. Yang tadi ini dari mulai Allah terus 1 2 3 4 tahu dia. Dialah yang menyusun itu, dialah yang merangkai itu. Termasuk ke belakangnya ini, 4 di belakang tadi, dia juga tahu. Dialah yang menyusun itu sehingga semua harmoni antara satu atas, satu bawah, kedua atas, dan seterusnya. Dia maha mengetahui dengan semua itu. Siapa yang bisa bikin kalimat model begini gitu. Jadi memang para ulama ini luar biasa ya dalam mengungkap sisi-sisi lain dari Al-Quran. Tidak hanya dari sisi kedalaman maknanya dan keindahan kata-katanya, tapi juga bahkan dari sisi susunan redaksinya. Selalu aja para ulama itu bisa menemukan hal-hal yang unik, yang mungkin sebagian besar dari kita sih nggak paham ya kalau tidak meneliti tentang susunan-susunan yang unik seperti ini. Jadi sangat luar biasa ya, ayat kursi ini merupakan ayat yang istimewa karena tidak berasal dari Lauhul Mahfuz, melainkan berasal dari perbendaharaannya Arasy. Ayat kursi ini juga berisi semuanya menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala penjagaannya kepada kita semua. Dia senantiasa hayy, hidup, dan qayyum, mandiri. Senantiasa hidup, senantiasa mandiri. Jadi memastikan bahwa semua tatanan yang sudah dia buat itu tidak akan rusak, karena dia itu hidup dan dia mandiri, nggak butuh siapapun. Bahkan untuk cabut nyawa nggak butuh malaikat, dia bisa sendiri. Untuk ngirim rezeki nggak perlu malaikat, untuk mengirim wahyu sebetulnya nggak perlu malaikat, dia bisa sendiri. Jadi Al-Qayyum itu mandiri, berdiri sendiri, nggak butuh yang lain sebetulnya. Tapi iseng aja itu bikin malaikat, iseng biar bantuin gue lah. Bukannya dia nggak, bukannya Allah nggak bisa, Allah bisa semuanya. Ya kan?
La ta'khudhu sinatun, bahkan tidak hanya hidup, tidak hanya berdiri, bahkan ngantuk pun enggak, apalagi tidur. Bayangin Allah lep gitu ngantuk sedetik aja. Tiba-tiba matahari hilang. Mental kemana? Gelap semua, di mana nih? Allah bingung. Mana matahari ya cariin? Udah kemana-mana. Nggak mungkin kayak gitu. Allah itu senantiasa sibuk. Bahkan di surah Ar-Rahman itu dikatakan apa? Ada yang hafal nggak ayatnya? Kullu man 'alaiha fan. Semua itu butuh dengan Allah. Allah itu sibuk ngurusin kita, sibuk. Jangan dikira Allah itu nganggur cuma melotot gitu. Enggak, sibuk dia. Apa nih Anda malam tahajud sampai nangis-nangis. Rupanya 2 kontainer nih nggak laku. Tahu Allah tuh, gitu loh. Jadi senantiasa monitor, sibuk, jangan kira-kira sibuk. Kullu man 'alaiha fan. Sibuk ngurusin, kita dengerin doa-doa kita, mana yang diduluin nih. Yang satu proyeknya pengen lancar, yang satu sakitnya pengen sembuh. Mana dulu nih, gitu. Macam-macam. Jadi dia sibuk mengurusi langit dan bumi tanpa lelah, ngantuk, tanpa tidur. Kira-kira kesimpulannya gitu aja ya. Hah? Kursi itu singgasana, ya, singgasananya Allah. Ya, ada kursi, ada arsy. Jadi ini merupakan hal yang gaib. Jadi arsy itu merupakan sebetulnya singgasana Allah itu adalah arsy. Kursi itu ada yang mengatakan para ulama pijakan ya. Jadi alasnya di bawah itu pijakan, itu kursi. Cuman kalau kita jelaskan hal seperti itu nanti jangan sampai dibayang-bayangin nah itu. Kursi ya, jangan sampai dibayang-bayangin. Jadi Allah tuh punya singgasananya gimana ya? Kayak singgasananya para raja gitu, tapi bayangannya gitu. Jadi pokoknya ada arsy, ada kursi. Ada juga yang mengatakan ya kursi ya kayak kursi gitu, kekuasaan lah intinya gitu. Jadi arsy itu adalah singgasananya, kursi itu ada ulama yang bilang pijakannya di bawah itu pijakannya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman ya gitulah. Ya. Saya nggak mau terlalu mendalam mengenai hal-hal yang sifatnya gaib, dan kita nggak perlu juga memikirkan itu tentang zat Allah. Lebih baik nggak nyampe. Lebih baik kita memikirkan ciptaannya, gitu. Memikirkan kekuasaannya, kehebatannya, dibanding memikirkan hal-hal yang istilahnya nanti menimbulkan salah tafsir dan perdebatan, karena panjang itu mengenai apa itu harus mengenai, karena banyak di Al-Quran ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Baik, ada ayat itu banyak. Ar-Rahman itu di atas arsy. Tapi ada juga hadis yang mengatakan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir. Ada yang mempercayai bahwa ya Allah itu benar-benar turun gitu loh, dari arsy turun layang-layang datang ke bumi. Ada yang percaya gitu. Ya, kalau misalnya kayak gitu, berarti arsy kosong dong. Allahnya nggak ada di arsy. Terus yang ngurusin malaikat sama di arsy siapa? Kalau turun sepertiga malam terakhir. Nah, maksudnya gitu-gitu hal seperti itu mendingan kita hindari untuk didiskusikan karena akan menimbulkan perdebatan dan juga salah pemahaman ya. Dan lagi? Pak, saya ini kaitan dengan ayat kursi ini, Pak. Ada saya pernah baca ada kadang-kadang hal tertentu yang diharapkan baca ayat kursi gitu, Pak. Contohnya sebagai kursi dulu kita dilarang atau diharapkan membaca ayat kursi. Baca Al-Quran juga lah.
Bukan cuma ayat kursi lah, Al-Quran secara keseluruhan memang sebaiknya dalam kondisi suci, kondisi suci, karena Al-Quran itu kan ayat-ayat yang suci. Nah, ada juga bahasa di WC, tempat-tempat yang ini nggak boleh. Ya memang kita menghormati lah, menghormati itu lebih ke arah adab sebetulnya. Adab kita di dalam membaca Al-Quran. Sebaiknya dalam keadaan suci, dimulai dengan ya, Bismillah dulu, kemudian jangan di tempat-tempat yang tidak sepatutnya atau selayaknya, itu umum. Seperti itu, memang itu lebih ke arah adab dalam membaca Al-Quran. Ada lagi? Yang lain? Atau kalau nggak ada, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika apa yang saya uraikan ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.